Apa kabar nih semuanya? Coba kita dengar dulu. Wah, katanya dahsyat Kak, gimana? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Oke. Nah, hari ini, minggu ini kita udah mulai masuk bulan baru nih. Bulan apa ya, Kak? Apa ya? Coba kita hitung kali ya, dari bulan pertama apa sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wah, udah ulang September ya? Iya, berarti karena kita udah masuk bulan baru, kita harus lebih semangat lagi. Kita harus punya semangat baru, adik-adik. Nah, kalau kayak gitu, sekarang kita mau yel-yel nih. Nah, tadi kan dibilang bulan baru semangat baru. Betul. Berarti yel-yelnya harus lebih semangat lagi. Oke, siap-siap ya semuanya udah siap belum? Ayo Pokoknya yang makin berdiri dulu ya. Kalau makin lagi berdiri duduk di dulu. rumah, semuanya berdiri dulu. yang baru bangun ini dulu renggang-renggangin dulu Oh, iya. badannya. Olahraga kecil ya, Kak? Betul, betul. Nah, oke, udah siap nih sekarang. Udah siap nih kakaknya. Oke. Kita langsung aja ya. Oke. Top Kids. Wow, keren. T-O-P Kids. Tough, obedient, prayer, Top Kids. Oke, tadi kita udah yel-yel Top Kids. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah nih. Nah, kita mau menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau melompat untuk Tuhan. Kita nyanyikan Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Oke, let's go. Tepuk tangan semuanya ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Siapa? Raja, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Dari awal kita nyanyi lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, udah mulai semangat nih kayaknya Iya, adik-adik mulai di rumah. deg-degan nih, aku Iya, di sini. kita juga di sini ya. Oke, kita mau nyanyi lagi buat Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, dan kita mau katakan ini. Kalau misalkan di rumah sama adiknya, sama kakaknya, sama papanya, sama mamanya, kita mau katakan kalau kita sayang sama mereka. Karena Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Oke, kita angkat pujian ini. Ku sayang kepadamu. Ku sayang kepadamu, Kau sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Ku sayang mama. Ku sayang papa mama dan sayang adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam. Merah putih kuning hitam, segala suku bangsa. Tuhan
Tuhan Yesus sayang banget ya Kak sama kita. Iya, dia sayang juga sama adik-adik yang di rumah, sama orang tua, sama semuanya. Oke. Nah, oleh karena Tuhan Yesus telah sayang sama kita juga harus dong sayang kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Betul banget Kak. Nah, sekarang kita mau siap-siap, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau dengerin Kak Pembina kita yang mau cerita nanti. Nah, tapi sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyanyikan dari dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan bahwa kita mau mencintai Tuhan Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup matanya. Kita mau siap-siap untuk nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Katakan, ku mau cintai Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan karena kami boleh kembali lagi beribadah Tuhan. Walaupun ibadah kami masih online ini Tuhan, dari rumah, tapi kami bersyukur Tuhan karena kami masih bisa memuji, memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan, keluarga yang Kau masih berikan buat kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar Tuhan itu boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Jo. Nah, seperti biasa, Kak Jo nggak pernah sendirian nih, pasti ada yang nemenin. Kali ini Kak Jo ditemenin sama anak-anak Kak Jo ya. Nah, pasti adik-adik juga udah pasti kenal lah, karena teman-temannya adik-adik. Oke, kita akan ngeliat dulu ya. Shalom teman-teman, nama saya Matthew. Hai shalom teman-teman, nama aku Anya. Nah, adik-adik kenal kan sama Matthew dan Anya? Saat ini Kak Jo akan membawakan satu cerita dengan judul Obey Your Parents ya, yang artinya adalah mentaati orang tua kita ya. Orang tua kita itu siapa ya? Orang tua kita yaitu papa, mama, kalau adik-adik ada yang tinggal dengan om, tante, atau opa dan oma, semua itu adalah orang tua kita. Ma, taat itu artinya apa sih? Nah, taat itu artinya menurut, terus denger-dengeran sama orang tua ya. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kita dengarkan dulu ayat inti kita ya, yang akan dibacakan sama Anya ya. Nah, adik-adik yang ikut ibadah online juga tetap
Sama-sama buka Alkitabnya, kita baca Alkitabnya sama-sama, oke? Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi kita harus apa? Mentaati orang tua kita. Taruh deh. Nah, jadi adik-adik, kita harus menghormati, terus taat sama orang tua kita. Oke, sekarang sudah siap belum mendengar cerita dari kakak nih? Udah siap ya? Duduk yang manis ya, nanti dengarkan cerita dari kakak. Matthew dan Anya sudah siap juga dengar cerita? Siap. Iya, sudah ya. Oke, kakak akan mulai ceritanya ya. Alkisah di suatu tempat yang sangat jauh, tinggallah satu keluarga. Ayahnya bekerja sebagai pedagang dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja. Mereka memiliki satu putri yang cantik bernama Mira. Mira ini sudah sekolah dan sekarang dia di kelas 4 SD. Nah, Mira di sekolah ini sangat dikenal dengan anak yang pintar, ya, terus periang. Di situ ramah, senang membantu, ya. Ibu gurunya sama teman-temannya sayang sama Mira. Tapi sifatnya Mira ini jauh berbeda dengan sifatnya kalau dia di rumah, ya. Kalau di rumah itu Mira sering kali malah senangnya marah-marah sama mamanya, suka melawan sama mamanya, tidak mau dengar-dengaran sama mamanya, dan tidak mau membantu mamanya kalau di rumah, ya. Mamanya Mira ini sangat sedih. Ya, gimana nih caranya ya, kok anak saya kayak begini ya. Nah, sampai saat akhirnya mamanya punya ide nih, saya harus bicara nih sama ibu guru Mira di sekolahan. Kemudian satu saat ibu gurunya ditelepon sama mamanya Mira nih. Terus mamanya Mira ceritain, ibu guru, Mira itu begini di sekolahan ya. Oke, terus ibu gurunya kaget. Loh, kok Mira seperti itu ya, katanya gitu. Karena kalau di sekolahan ini Mira itu anak yang baik loh ibu, anak yang periang ya, anak yang denger-dengeran sama ibu gurunya semua ya, anak yang ramah sama teman-temannya ya. Jadi bingung dong ibu gurunya. Akhirnya Matthew sama Anya tahu nggak, ibu gurunya bilang gini aja deh, Ma. Saya setelah selesai sekolah ya, saya akan pergi ke rumah ibu ya, ke rumah Mira. Saya pergi duluan sebelum Mira pulang duluan ya. Jadi sebelum Miranya sampai di rumah, ibu guru harus sampai di rumah duluan. Nah, akhirnya bel sekolah bunyi. Bel sekolahnya bunyi ya. Nah, setelah bel sekolahnya bunyi, ibu guru cepet-cepet langsung pergi ke rumahnya Mira. Sampai di rumahnya Mira, mamanya Mira sudah menunggu. Kemudian mamanya Mira bukakan pintu. Setelah itu, ibu gurunya disuruh masuk. Dan tahu nggak adik-adik? Tahu nggak Matthew sama Anya? Ibu gurunya ngumpet di mana? Di balik pintu kamarnya si Mira, supaya Mira nggak tahu kalau ada ibu gurunya di sini. Karena ibu guru pengen tahu, masa si Mira beda banget sama yang di sekolahan dengan yang di rumah. Oke, nah nggak berapa lama Mira pulang dari sekolahnya ya, langsung dia teriak gini, Mama, Mira pulang nih, tanya gitu. Terus sambil dia lempar sepatunya, buka kos kakinya dibuang kemana gitu. Terus dia gitu tasnya juga main dibuang aja, nggak ditaruh di tempatnya. Kemudian mamanya bilang, hai Mira sudah pulang sekolah ya, katanya gitu kan. Terus Mira taruh dong sepatunya, kos kakinya sama tasnya di tempatnya ya. Terus selesai itu Mira cuci tangan, kita makan sama-sama ya, karena mama ada masakin makanan kesukaan Mira. Terus kata Mira bilang gini, palingan tempe lagi, bosen aku, katanya gitu. Aku nggak mau, aku lagi males nih Ma, katanya gitu. Tiba-tiba
ibu gurunya keluar. Ya, ibu gurunya keluar dari balik pintu. Terus gimana Mira kira-kira? Matthew. Kaget Miranya. Kaget ibu guru Miranya ya ampun. Mira nggak sangka kalau ada ibu gurunya ya. Coba duduk yang bagus Matthew ya. Jadi ibu gurunya langsung berdiri di depan Mira. Ibu gurunya bilang gini, Mira, ibu guru kecewa, ibu guru kaget. Kok Mira yang di sekolah yang ibu guru tahu yang periang, yang dengar-dengaran sama ibu gurunya, yang baik hati, yang suka membantu, tapi kok di sini Mira lain sekali ya? Kenapa itu? Terus kira-kira kalau udah ketahuan gitu si Miranya nangis apa ketawa? Nangis ya, Miranya nangis adik-adik karena Mira malu sekali. Mira nggak nyangka kalau ada ibu guru di situ. Kemudian ibu guru bilang sama Mira, Mira kamu harus minta maaf sama siapa? Ibu guru harus Miranya harus minta maaf sama sama mamanya ya, harus minta maaf. Terus Mira bilang, baik ibu guru, saya akan minta maaf sama mama. Terus Miranya bilang, mama, Mira minta maaf. Terus Mira harus berdoa ya, janji bahwa Mira akan merubah sifatnya ya. Jadi anak yang baik. Nah, sejak saat itu Mira menjadi anak yang baik. Mira yang di sekolah sama juga Mira yang di rumah. Oke? Nah, wah terima kasih Ma, ceritanya bagus sekali. Kakak janji akan menjadi anak yang taat sama mama papa. Iya Ma, Ade juga janji akan menjadi anak yang taat sama papa dan mama. ya terima kasih kakak dan adik yang sayang ya. Adik-adik di rumah, kakak juga percaya dan kakak yakin bahwa adik-adik yang di rumah juga adalah anak-anak yang baik. Ya, yang taat sama orang tua, yang dengar-dengaran sama orang tua, rajin membantu orang tua dan senang untuk tetap menyenangkan hati orang tua. Yesus juga adalah anak yang baik, yang taat sama papa mamanya dan juga selalu membantu papa mamanya ya. Tahu nggak adik-adik, kalau setan itu nggak suka kalau adik-adik jadi anak yang baik ya. Setan itu pasti akan diganggu, nggak usah denger sama papa mama, udah tidur aja, nggak usah bantu papa mamanya. Kayak begitu setan, karena dia nggak mau kalau adik-adik jadi anak yang baik. Gimana supaya kita bisa kuat nahan godaan dari setan nih? Gimana kira-kira? Kita harus bagaimana? Berdoa, pintar, apalagi? Baca Alkitab ya. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa supaya kita bisa kuat, dan tidak bisa diganggu sama iblis ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan saksikan dulu ya dari teman-teman kalian gimana cara mereka untuk mentaati orang tua mereka. Kita saksikan dulu ya adik-adik ya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Rizka Agustin. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menaati kedua orang tua saya. Berbicara sopan dan santun. Kedua, ringankan beban mereka. 3. Turuti semua perintah yang mereka suruh. Yang keempat, jangan meminta apapun jika mereka tidak memiliki cukup uang. Dan terima kasih. Bye-bye. Teman-teman, nama saya Rio. Cara aku untuk taat kepada mama papa adalah membantu mama menyuci baju, membantu mama menyuci aqua galon dari luar supaya terhindar dari kuman atau virus, dan membantu adik untuk belajar. Itu cara saya untuk taat kepada orang tua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai semua, hai Kak Joanna. Nama saya Febrianska Yesus. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan cara saya taat kepada menaati orang tua. Yang pertama, kita harus mengasihi orang tua kita. Yang kedua, kita harus memaafkan orang tua kita. Orang tua kita selalu salah di mata kita.
Yang ketiga, kita harus menolong orang tua kita. Kalau orang tua kita sedih, kita harus memeluk dia. Dan yang keempat, kita harus membantu orang tua kita. Jika kita punya uang, kita kasih aja ke dia, walaupun uang itu sebenarnya buat jajan, tapi kita kasih aja. Kita harus tetap kasihan sama orang tua kita karena dia udah ngelarin kita. Dan yang kelima, kita harus mendukung orang tua kita dalam kerja, menjaga kita di rumah. Kita harus terus mendoakan orang tua kita ya. Oke, thanks. Itu aja video kali ini dari Febrianis KFesus. Bye-bye. Salam teman-teman, saya Joseph. Cara saya menaati papa dan mama adalah dengar-dengaran dan mandu papa dan mama. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Arzelia. Aku biasa dipanggil Zeli. Cara aku menaati orang tua aku adalah berbicara dengan sopan. Aku juga berusaha membantu orang tuaku. Caranya mengambilkan minum untuk orang tuaku. Dan aku menyuci piring bekas makanku. Aku juga ibuku, kalau ibuku sudah memanggil suruh belajar, aku langsung mengambil buku dan belajar. Sampai di sini dulu ya. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sayang taat sama orang tua kalian ya, karena orang tua kita itu adalah wakil dari Tuhan. Kita juga harus taat kepada Tuhan ya, tetap setia dalam baca firman Tuhan, berdoa, karena kebahagiaan itu letaknya hanya pada Tuhan Yesus. Demikian cerita kakak, dan sekarang Matthew akan berdoa untuk kita. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Ingat ya, malaikat Tuhan selalu ada di samping kita untuk melihat nih adik-adik berdoa apa enggak. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan. Sekarang kami telah selesai mendengarkan firman-Mu dan selesai ibadah. Berkati kami supaya bisa taat kepada mama dan papa kita dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dah. Wow, tadi firmannya sangat memberkati banget ya Kak. Iya, aku setuju sih. Bener-bener kita tuh diajarin supaya kita taat sama orang tua kita. Kita nggak boleh melawan orang tua, dan kita juga harus ingat untuk terus baca Alkitab dan rajin berdoa supaya iblis tidak dapat mengganggu kita. Bener banget Kak, bener. Nah, semoga adik-adik di rumah bisa melakukan itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, jangan lupa ya adik-adik buat terus nonton channel YouTube GPI Petra, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oh iya, ada satu lagi yang penting. Jangan lupa adik-adik terus jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker. Terus cuci tangan. Betul, rajin cuci tangan dan makan makanan yang sehat juga. Oke? Kalau gitu sampai jumpa adik-adik.